Ada apa ini? Apa sudah dipertimbangkan putusannya? AFC buat keputusan kontroversi jelang pertandingan Timnas Indonesia lawan Jepang. Simak berita selengkapnya. Apa ada alasan untuk AFC dan FIFA paksa Shin Tae-yong coret 4 pemain termasuk Ivar Jenner jelang Timnas Indonesia hadapi Jepang? Simak berita selengkapnya. Ada salah satu pemain Jepang. Satu pemain Jepang ini sangat diwaspadai oleh Shin Tae-yong jelang Timnas Indonesia jamu samurai biru. Siapa dia? Simak berita selengkapnya. Ada apa ini? Apa sudah dipertimbangkan putusannya? AFC buat keputusan kontroversi jelang pertandingan Timnas Indonesia lawan Jepang. Simak berita selengkapnya. Wasit asal Timur Tengah bakal kembali pimpin pertandingan Timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kali ini, saat pertandingan melawan Jepang, pada 15 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta. Pada laga melawan Bahrain Oktober 2024 lalu, pendukung, PSSI hingga pemain Timnas Indonesia, dibuat kecewa dengan kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf. Kala itu, babak tambahan waktu seharusnya 96, menjadi 99. Pertandingan berakhir usai Bahrain mencetak gol untuk menyamakan kedudukan Timnas Indonesia, dengan skor akhir 2-2. Pada laga tersebut, skuad Garuda gagal meraih 3 poin. Usai protes PSSI ditolak mentah-mentah oleh HFC, kini Federasi Sepak Bola Asia itu kembali membuat kontroversi, dengan menunjuk wasit asal Timur Tengah, Qatar, Hamis Al-Mari, memimpin pertandingan Timnas Indonesia lawan Jepang. Penunjukan wasit asal Timur Tengah mengingatkan para penggemar akan insiden kontroversial yang terjadi dalam pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain. Mengingat pengalaman kurang menyenangkan dengan wasit dari Timur Tengah, banyak penggemar berharap agar Hamis Al-Mari bisa memimpin laga dengan adil dan objektif. Penunjukan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukung skuad Garuda, terutama setelah pengalaman kontroversial di laga sebelumnya. Hamis Al-Mari bukanlah sosok asing bagi kedua tim. Wasit asal Qatar ini pernah memimpin pertandingan antara Indonesia dan Jepang dalam Piala Asia 2023, yang dihelat pada Januari lalu. Pada laga tersebut, Jepang unggul 3-1 atas Indonesia, dan keputusan Hamis yang memberi penalti kepada Jepang setelah insiden pelanggaran Jordi Amat terhadap Ayase Ueda sempat menjadi perbincangan. Namun, Hamis mengambil keputusan tersebut setelah melakukan tinjauan VAR, dan kinerjanya dinilai cukup adil. Dukungan penuh dari penggemar tanah air untuk skuad Garuda diharapkan mampu memberi energi positif bagi tim besutan Shin Tae-yong ini. Kini, dengan segala persiapan dan dukungan yang diberikan, Indonesia akan tampil dengan penuh semangat di SUGBK, berharap Hamis Al-Mari dapat memimpin pertandingan dengan integritas tinggi. Semua mata akan tertuju pada laga ini, yang tak hanya menjadi ajang unjuk gigi bagi pemain, tetapi juga ujian keadilan bagi sang pengadil lapangan. Apa ada alasan untuk AFC dan FIFA paksa Shin Tae-yong coret 4 pemain termasuk Ivar Jenner jelang Timnas Indonesia hadapi Jepang? Simak berita selengkapnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan mencoret 4 pemain, termasuk Ivar Jenner, untuk pertandingan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kembali tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2024 ini. Timnas Indonesia telah melakoni 4 laga sejauh ini,
dan tidak pernah menang meski hanya kalah sekali. Pada laga terkini, Timnas Indonesia menderita kekalahan dengan skor 1-2 dari Cina di Qingdao, yang mana satu-satunya kekalahan yang diderita sejauh ini. Pada bulan ini, skuad Garuda akan menghadapi dua partai kandang, yaitu menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno. Untuk laga kontra Jepang, yang akan digelar pada tanggal 15 November 2024 mendatang, Timnas Indonesia harus kehilangan satu pemain. Dialah Ivar Jenner, yang harus menjalani skorsing satu laga akibat akumulasi kartu kuning. Meski begitu, sang gelandang FC Utrecht tetap dipanggil oleh Shin Tae-yong dalam daftar 27 pemain yang ditentukan oleh sang pelatih. Jenner sudah pasti akan dicoret untuk laga kontra Jepang bersama dengan 3 pemain Timnas Indonesia lainnya. Peraturan FIFA, yang diikuti oleh Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, mewajibkan Shin Tae-yong untuk mencoret 4 pemain dalam setiap pertandingan. Total pemain hingga 23 orang harus diberikan dalam daftar susunan pemain di setiap laga, 11 pemain dan 12 pengganti. Demikian bunyi kalimat pertama dalam peraturan FIFA untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pasal 15.4. Ke-11 pemain harus menjadi starter dalam pertandingan dan 12 lainnya merupakan pengganti yang tersedia. Nomor punggung pemain harus sesuai dengan nomor di daftar susunan pemain, hanya nomor Januari 23, ditambah peraturan tersebut. Selain itu, FIFA juga mewajibkan kiper untuk menggunakan nomor punggung 1 dan setidaknya ada 3 pemain yang merupakan penjaga gawang. Semua penjaga gawang dan kapten harus diidentifikasikan. 3 pemain harus menjadi penjaga gawang, dengan nomor punggung 1 diberikan kepada salah satu di antara mereka, selanjutnya. Oleh karena itu, selain Jenner, Shin Tae-yong harus mencoret 3 pemain lainnya dari skuad terkini Timnas Indonesia pada saat mereka menghadapi Jepang. Hal yang sama tentu berlaku untuk laga berikutnya melawan Arab Saudi. Namun, Jenner sudah bisa bermain untuk laga tersebut karena skorsingnya sudah selesai. Ada salah satu pemain Jepang. Satu pemain Jepang ini sangat diwaspadai oleh Shin Tae-yong jelang Timnas Indonesia jamu samurai biru. Siapa dia? Simak berita selengkapnya. Salah satu pemain Timnas Jepang sangat diwaspadai oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong jelang-jelang saling bentrok pada bulan ini. Siapa dia? STY akan kembali memimpin skuad Garuda dalam 2 laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada November 2024. Timnas Indonesia dijadwalkan lebih dulu menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Jumat, 15 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Setelah itu, Jai Idzes dan kawan-kawan akan menantang Arab Saudi untuk kedua kalinya di tahun ini pada Selasa, 19 November 2024, malam WIB di tempat yang sama. Shin Tae-yong pun memanggil 27 pemain terbaiknya ke skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Nama-nama besar seperti Martin Paes, Jai Idzes, Mes Hilgers, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye hingga Eliano Rejders turut menghiasi skuad Garuda. Jelang laga tersebut, Shin Tae-yong tiba-tiba menyebut satu nama pemain Jepang yang sangat diwaspadai, yakni Ayase Ueda. Disinyalir, STY mewaspadai Ayase Ueda karena sang pemain Feyenoord itu telah mencetak brace ke gawang Timnas Indonesia saat kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023. Tidak enak juga kalau sebut satu nama, tidak ada waktu juga untuk mengingatnya, tapi mungkin nomor punggung 9, Ayase Ueda, kata Shin Tae-yong, dinukil dari akun Instagram Indomil Steril. Namun, Jepang terancam tidak diperkuat oleh striker andalannya itu karena mengalami cedera saat membela Feyenoord di Liga Belanda. Hal itu dikonfirmasi oleh pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu yang mengindikasikan bahwa Ayase Ueda terancam absen di laga kontra Timnas Indonesia. Dia sudah berusaha keras untuk tim nasional hingga kini, jadi saya ingin memanggilnya jika sehat. Namun ada banyak pemain yang menunjukkan kemampuan untuk bisa tampil pada laga selanjutnya. Kata Moriyasu soal Ueda, dikutip dari Sports Rochi. Saya meminta Ayase Ueda untuk tidak terburu-buru, namun berusaha untuk pulih dengan cepat. Meski saya ingin dia segera kembali, saya ingin memberi kesempatan bermain kepada pemain lain, untuk menghadapi Indonesia, ditambahnya. Sebagai informasi, striker berusia 26 tahun itu cukup tajam bersama Feyenoord di musim ini dengan mencetak 4 gol dari 13 laga di semua kompetisi. Di level internasional, Ayase Ueda telah mengoleksi 13 gol dalam 30 penampilannya bersama Timnas Jepang. Jika dia tidak bisa tampil melawan Timnas Indonesia,
Suatu keuntungan tersendiri bagi Shin Tae-yong yang sangat mewaspadai sang pemain. Ini pendapat Coach Justin realistis. 40% peluang timnas Indonesia menang lawan Jepang. Bagaimana menurut kalian? Mari simak berita selengkapnya. Musuhnya meraih 3 poin di laga kendang ini. Saat ini, timnas Indonesia menduduki peringkat kelima di grup C dengan nilai 3 poin. Sementara Jepang berada di posisi teratas setelah mengumpulkan 10 poin dari 3 kali menang dan sekali imbang. Mengacu pada data 4 pertandingan terakhir timnas Indonesia dan Jepang di grup C, tak aneh jika ada sebagian kalangan yang ragu skuad Garuda bisa memenangkan pertandingan. Apalagi Jepang saat ini menjadi tim dengan produktivitas gol tertinggi di grup C dengan jumlah 15 gol dan hanya sekali kebobolan. Ini berbanding terbalik dengan timnas Indonesia, yang baru mencetak 4 gol dan 5 kali kebobolan. Lantas, bagaimana pandangan Coach Justin jelang laga timnas Indonesia versus Jepang? Pria berkacamata itu menuturkan jika timnas Indonesia punya peluang 40% untuk memenangkan laga melawan Jepang. Itu disampaikannya saat menjadi tamu dalam podcast Tiki Taka di channel YouTube Nalar TV Indonesia, Minggu, 3 November 2024. 40%. Karena jelas sih memang pemain Jepang berkelas. Pemain Jepang itu di Eropa tier 1-2, kita timnas Indonesia tier 3-4, ujar Coach Justin. Disinggung mengenai pernyataan Shin Tae-yong, yang merasa optimistis bisa mengalahkan Jepang, Coach Justin menilai pernyataan pelatih timnas Indonesia tidak salah untuk memotivasi pemain. Pernyataan Coach Shin mungkin benar, tapi zaman berubah. Gaya bermain berubah, polanya saja berubah. Statement Shin mungkin terlalu optimistis, tidak masalah juga untuk memotivasi pemain. Menahan imbang itu sudah bagus, tutur Coach Justin. Senada dengan Coach Justin, pengamat sepak bola Sabto Haryo Rajasa menilai peluang timnas Indonesia menang lawan Jepang cuma 40%. Pria berkacamata itu bahkan memprediksi jika skuad Garuda tidak akan menang di laga kandang maupun tandang. Sama sih 40%. Dari awal sejak grup dibagi, melawan Jepang home dan away kita kalah nih. Cuma kan banyak kejutan bisa saling mengalahkan dan saling menahan imbang. Tapi balik lagi, secara realistis Jepang memang berada di atas kita, siapapun yang main. 11 pemain diganti sekalipun mereka tetap di atas kita dari sisi individual, IB bersabto. Tapi bagaimanapun Sabto berharap timnas Indonesia setidaknya bisa menahan imbang dan merebut kemenangan melawan Arab Saudi. Harus diakui untuk meraih poin sangat sulit. Untuk pertandingan Indonesia versus Jepang, tak dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam banjir dukungan netizen. Simak berita selengkapnya. Asnawi Mangkualam dipastikan tak masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI telah mengumumkan 27 pemain yang dipanggil timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Sebanyak 27 pemain ini akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada 15 dan 19 November 2024 mendatang. Namun, dari 27 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia ini ada yang mengejutkan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tak memanggil Asnawi Mangkualam. Padahal pemain Port FC ini sebelumnya dimainkan sebagai kapten timnas Indonesia saat melawan Cina pada Oktober lalu. Akan tetapi, jelang melawan Jepang dan Arab Saudi, justru nama Asnawi Mangkualam tak ada dalam daftar. Selama ini, ia selalu menjadi andalan Shin Tae-yong dan selalu dipanggil ke skuad Garuda. Shin Tae-yong dalam trofi Tour ASEAN Cup 2024 di Jakarta, Sabtu, 2 November 2024, mengatakan Asnawi mengalami cedera. Pelatih berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa Asnawi mengalami cedera hamstring, sehingga ia tak dipanggil ke timnas Indonesia. Namun, hal mengejutkan setelah pernyataan Shin Tae-yong tersebut. Asnawi Mangkualam justru terlihat bermain membela klubnya Port FC dalam laga lanjutan Liga Thailand melawan Bangkok United, Sabtu, 2 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Thammasat pukul 19 WIB itu, Asnawi Mangkualam bermain selama 45 menit. Ia baru digantikan pada babak kedua dan Port FC menelan kekalahan 0-2 dari Bangkok United.
Mantan pemain PSM Makassar tersebut terlihat bermain dengan klubnya asal Thailand tersebut tentu menjadi kabar yang menarik. Pasalnya, Shin Tae-yong membeberkan alasan tak memanggil Asnawi karena cedera. Akan tetapi, akhirnya pemain tersebut bisa bermain dan tak ada dalam daftar pemain timnas Indonesia. Situasi ini membuat netizen Indonesia membanjiri komentar di Instagram pribadi Asnawi Mangkualam. Pemain asal Makassar tersebut mendapat dukungan dari netizen setelah ia tak masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Tak sedikit yang memberi semangat agar Asnawi Mangkualam bisa memperbaiki diri ke depannya. Motivasi untuk Asnawi memperbaiki kekurangannya pun terus diberikan. Bahkan tak sedikit yang menyinggung soal pemain kelas dunia seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang pernah blunder. Akan tetapi, mereka mampu bangkit dan membuktikan. Walaupun dalam komentar Instagram pribadinya terdapat juga beberapa hujatan yang diberikan karena penampilan Asnawi saat melawan Cina lalu. Asnawi Mangkualam memang sempat dikritik habis-habisan saat timnas Indonesia menelan kekalahan lawan Cina pada Oktober lalu. Shin Tae-yong akan mendatangkan dua bersaudara statistik duo Sayuri perkuat timnas Indonesia. Seberapa hebat sampai gantikan Asnawi Mangkualam hadapi Jepang? Simak berita selengkapnya. Duo Sayuri, Yakob dan Yance, kembali mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Seperti apa statistiknya dan seberapa penting keduanya untuk Shin Tae-yong kelak? Timnas Indonesia baru saja merilis 27 nama pemain yang akan diandalkannya untuk melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi. Total ada 14 pemain keturunan dan 13 pemain lokal yang akan dimaksimalkan Shin Tae-yong untuk menghadapi dua tim kuat itu. Nama-nama beken yang jadi andalan di laga sebelumnya kontra Bahrain dan Cina masih mendominasi daftar pemanggilan ini. Namun, beberapa pemain lokal mengalami perombakan akibat cedera. Nama seperti Asnawi Mangkualam, Hernando Aris Setiadi, hingga Malik Rizaldi tak masuk dalam daftar kali ini. 5 pemain tersebut kemudian diganti oleh 5 pemain lainnya, yakni Muhammad Riyandi, Justin Hubner, Ramadan Sananta, Yakob Sayuri, dan Yance Sayuri. Dua nama terakhir menjadi kejutan karena akhirnya kembali membela timnas Indonesia setelah sempat absen lama. Yakob kembali sejak terakhir kali dipanggil pada Juni kemarin, sedangkan Yance kembali dipanggil sejak terakhir kali tampil pada 2023 lalu kala melawan Burundi. Lantas, efek apa yang akan diberikan dua Sayuri untuk timnas Indonesia? Seberapa penting Yakob dan Yance bagi Shin Tae-yong sehingga dipanggil kembali usai absen lama? Sejak meninggalkan PSM Makassar, baik Yakob dan Yance Sayuri hampir tak pernah terdengar kiprahnya usai bergabung Maluku United. Meski jarang terdengar, kiprah Yakob dan Yance di Maluku United pada ajang Liga 1 2024-2025 tak bisa dipandang remeh. Yakob yang diandalkan sebagai winger di Maluku United, mampu mencetak 1 gol dan 1 assist hanya dari 5 pertandingan di Liga 1 musim ini. Sementara itu, Yance yang lebih banyak bermain sebagai fullback,